Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai daerah Swaparaja atau daerah istimewa. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Tarisa Yudia Kirana, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Laura Bian Ardiansyah, absen 9. Perkenalkan, nama saya Sunshine Present Davida, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Dilemat Octavian, absen 1. Perkenalkan, nama saya Rifo Wahyu Zulkifli, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Kevin Mayroncan, nomor absen 15. Ketentuan tentang daerah istimewa diatur dalam pasal 18B ayat 1 UUD RI tahun 1945. Negara mengakui dan menghormati satu satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Namun, UUD tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa. Dalam UU nomor 23 tahun 2014 juga tidak menjelaskan pada level pemerintahan apa sebuah daerah bisa menyandang daerah istimewa. Sejarah menjelaskan bahwa daerah istimewa merupakan daerah yang asal mulanya berbentuk kerajaan atau kesultanan. Daerah Swapraja adalah daerah otonom atau kebijakan daerah dalam lingkungan susunan pemerintahan Hindia Belanda. Pengaturannya melalui kontrak politik dengan penguasa kerajaan atau kesultanan sebagaimana diatur dalam Zelbesturegelen 1938. Suwipo mau memberikan penjelasan tentang maksud ketentuan pasal 18 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati, kooti-kooti, sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati susunan yang asli, akan tetapi itu keadaannya sebagai daerah bukan negara. Jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya daerah Selbusturlenscapen itu bukan negara, sebab hanya ada satu negara menjadi Selbusturlenscapen hanya daerah saja, tapi daerah istimewa yaitu mempunyai sifat istimewa. Jadi daerah-daerah istimewa itu suatu bagian dari taat Indonesia tetapi mempunyai sifat istimewa, mempunyai susunan asli. Kemudian secara bertahap melalui proses diskusi yang panjang, para pemimpin daerah Swapraja tersebut dengan besar hati bergabung dengan Negara Republik Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Titik. Salah satu diantaranya adalah Sultan Syarif Qasim II dari Kesultanan Siak Sri Indrapura yang mengirimkan pertanyaan pendek kesetiaan Kesultanan Siak Sri Indrapura kepada pemerintahan Republik Indonesia dan menyerahkan harta kekayaan kesultanan untuk perjuangan pada 28 November 1945. Mereka tidak egois dengan memilih menjadi negara terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan bergabung dengan NKRI. Bahkan, memberikan sumbangan kekayaan kerajaan atau kesultanan untuk membangun negeri Indonesia. Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUDS 1950 juga tetap mengakui kedudukan daerah Swapraja pada pasal 64 dan mengatur tentang kedudukan daerah Swapraja pada pasal 65. Kedudukan daerah istimewa dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 28 Undang-Undang RI tahun 1945 yang berbunyi pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil. Daerah bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawaratan dan. Nah, dari materi yang sudah kita jelaskan tadi, kita juga mendapatkan persoalan tentang daerah Swapraja. Persoalan tersebut adalah, pada awal kemerdekaan, pada mulanya beberapa daerah Swapraja enggan menyatakan kesetiaan dan bergabung dengan Panjang. Barulah daerah-daerah Swapraja itu bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Menurut analisis kalian, apa faktor yang memberatkan daerah Swapraja untuk bergabung dengan Negara Republik Indonesia? Apa pula faktor yang menyebabkan daerah Swapraja akhirnya bersedia bergabung dengan Negara Republik Indonesia? Nah, faktor yang menyebabkan daerah-daerah Swapraja akhirnya bersedia untuk bergabung dengan Negara Republik Indonesia adalah adanya dorongan dari dalam daerah itu sendiri, yang merasa bahwa bergabung dengan Indonesia akan memberikan perlindungan, baik dari ancaman eksternal maupun internal. Selain itu, ada pula tekanan dari pemerintahan pusat, misalnya melalui negosiasi atau diplomatik yang mempengaruhi keputusan mereka.
Seiring berjalannya waktu, mereka juga melihat bahwa negara Republik Indonesia dapat memberikan mereka stabilitas politik dan ekonomi yang mereka inginkan. Jadi, inti faktor yang memberatkan daerah Swaparaja untuk bergabung dengan Indonesia adalah mereka memiliki kekhawatiran akan hilangnya hak istimewa atau otonomi daerah Swaparaja yang telah diakui oleh Belanda. Dan inti faktor yang menyebabkan daerah Swaparaja akhirnya bersedia untuk bergabung dengan Indonesia adalah karena adanya dorongan dari daerah itu sendiri, yang merasa bahwa bergabung dengan Indonesia akan memberikan mereka perlindungan, penghargaan, dan kesejahteraan sebagai bagian dari Indonesia. Sekian pembahasan mengenai daerah Swaparaja dari kelompok kami. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.